البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tayyib, untuk memperbaiki yang kurang-kurang kemarin ya, yang anak tak sempat periksa itu dalam masalah fikih. Untuk yang di muka surat 55 terkait dengan sholawat, memang datang dari sejumlah sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Cuma yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim adalah hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Lafaz ini hadis Ka'ab bin Ujrah. Baik, diriwayatkan Bukhari Muslim. Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abi Humaid As-Sa'idi. Baik. Ada beberapa riwayat lain dalam Bukhari saja atau dalam Muslim saja, tapi yang betul-betul Bukhari Muslim adalah hadis Ka'ab bin Ujrah dan hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Adapun muka surat 56 kemarin sudah ana sebut ya. Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Baik, kemudian yang muka surat 57 ini tentang salam 2 kali, ini adalah hadis Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukhari tidak meriwayatkan. Yaitu Nabi mengatakan cukuplah bagi kalian, salah seorang dari kalian untuk salam 2 kali kepada saudaranya, yaitu tidak perlu tangan itu bergerak ke kanan ke kiri. Kata beliau cukup tangan di pahanya, kemudian dia salam ke kanan dan ke kiri. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke muka surat 58. Qala al-mu'allifu hafizahullahu taala ad-darsus sabi'a asyar, pelajaran yang ke-17 murajaah, mengkaji ulang. Oh, ini bagaikan summary ya, kesimpulan tentang tata cara sholat dari awal sampai akhir. Masya Allah, jayid. Secara ringkas. Kaifatu sholli, bagaimana Anda sholat? Nah, yang pertama, takbiratul ihram, yaitu melakukan takbir untuk sebagai bentuk ihram, mengharamkan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Istilahnya apa berarti? Mengharamkan perkara-perkara yang di luar sholat boleh, di dalam sholat menjadi tidak boleh. Baik. Atawajjahu ilal qiblah, saya menghala ke kiblat. Wa arfa'u yadayya hadwal mangkibain, saya mengangkat kedua tangan saya sejajar dengan pundak. Qailan Allahu Akbar, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, qiraatul Fatihah. Cuma sayangnya ada yang luput apa? Siapa yang ingat ya? Masalah apa itu? Iya, masalah doa istiftah. Beliau tidak menyebutkan. Bagusnya sebutkanlah. Baik. Qiraatul Fatihah, adau yadi al-yumna, saya meletakkan tangan kanan saya alal yusra, di atas tangan kiri saya. Ini sebagaimana, ini sudah kita lewati belum? Tangan kanan di atas tangan kiri. Sudah pernah dilewati belum? Macam belum ya. Nah, ini hadis Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan lain-lain. Biasa kadang ketika murojaah haji gunya baru ingat, oh ya belum saya tulis yang ini. Tak masalah. Summa aqra'u surat al-Fatihah, kemudian saya membaca surat al-Fatihah, wa ma tayassara minal Qur'an, dan apa yang mudah dari Al-Qur'an. Yang ketiga ar-ruku'. Arka'u qailan Allahu Akbar, saya ruku' sambil mengatakan Allahu Akbar, rafi'an, sambil mengangkat yadaya, kedua tangan saya, hadwal mangkibain, sejajar dengan dua pundak. Wa adau yadayya ala rukbatain, dan saya meletakkan kedua tangan saya, tentunya setelah itu, kedua tangan saya di lutut saya, di dua lutut. Wa aqulu fir ruku', saya mengucapkan dalam ruku' subhana rabbiyal azim, ukarriruha. Apa arti ukarriruha? Artinya apa? Nah, tak siapkan. Makanya kalau yang tidak tahu ditulis, yang sebelum-sebelumnya kan ada lafaz ukariruha, tulis tuh. Jangan tengok yang apa entah apa itu. Apa? Iya, saya mengulanginya, betul. Itu tak perlu dibaca itu apa entah.
Pelajaran lain tak perlu. Yang ini dulu yang di hadapan kita tuh. Baik. Kemudian yang keempat, ar-raf'u minar ruku'. Mengangkat kepala dari ruku'. Arfa'u ra'si, saya mengangkat kepala saya qailan sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ma'a raf'il yadain, sambil mengangkat dua tangan ila hadwil mangkibain, sehingga sejajar dengan kedua pundak. Baik. Nah, kemudian apa? Ya i'tidal, berdiri dengan tegak. Yang kelima, as-sujud. Asjudu qailan, saya bersujud seraya mengatakan Allahu Akbar. Adau jabhati, saya meletakkan kening saya, wa anfi, dan hidung saya, wa kaffi, telapak tangan saya, wa rukbati, lutut saya, wa asabi'a rijli, jari jemari kaki saya, alal ard, ke tanah. Wa aqul subhana rabbiyal a'la, saya mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ukarriruha. Apa ukarriruha? Ya. Apa tadi ukarriruha? Apa arti ukarriruha? Iya, saya mengulanginya. Baik, ada yang belum dibahas di sini, mana yang lebih dahulu lutut atau tangan? Memang ini khilaf sejak dulu. Hadisnya dua-duanya sama-sama dhaif. Tentang meletakkan lutut dulu lemah, meletakkan tangan dulu juga lemah. Cuma apa? Hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan Bukhari Muslim mengisyaratkan tangan dulu baru lutut. Tidak terang lafadznya, tetapi apa? Kata para ulama isyaratnya adalah tangan dulu. Karena apa? Beliau mengatakan yaitu setelah iktidal tidaklah kami sujud sehingga tidaklah kami membungkukkan badan kami sehingga kami melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersungkur sujud. Biasanya orang membungkukkan badan, mana yang kena dulu, lutut atau tangan? Nah, biasanya tangan. Makanya sejumlah ulama mengatakan yang zahir memang tangan dulu. Tapi barang siapa memilih lutut dulu pun tidak mengapa. Memang ini perselisihan sejak dulu. Taib. Ada yang ditanyakan apa? Warukbati. Rukbah yaitu lutut. Lutut. Taib. Kemudian yang keenam, al-julusu baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Arfa'u ra'si. Saya mengangkat kepala saya qailan dengan mengatakan sambil mengatakan Allahu Akbar. Wa adha'ul kaffain. Saya meletakkan dua telapak tangan ala rukbatain, ke lutut. Taib. Ada beberapa cara. Dua cara betul. Tangan betul-betul apa? Telapak tangan di lutut. Boleh juga apa? Telapak tangan itu di paha, tak masalah. Baik. Dua-duanya ada hadisnya. Kalau tak salah yang memegang lutut ini hadis Ka'ab bin Ujrah. Kalau yang memegang paha itu yang hadis Jabir bin Samurah. Tak masalah. Yang penting apa? Waktu duduk jangan pegang buntut. Oh, itu berarti apa? Sedang gatal-gatal. Wa aqul, saya mengatakan Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Ukarriruha. Apa ukarriruha? Iya, saya mengulanginya, diulang-ulang sehingga imam sujud lagi. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, as-sujudus tsani, sujud yang kedua. Asjudu qailan, saya bersujud dengan mengatakan sambil mengatakan Allahu Akbar. Wa adau jabhati, saya meletakkan kening saya, wa anfi, hidung saya, wa kaffi, telapak tangan saya, wa rukbati, lutut saya. Kemudian apa? Wa asabi arijli, jari jemari kaki saya, alal ard, ke tanah. Baik. Enggak ada ya anak kecil lain yang ditanya ya. Ketika sujud, perut boleh nggak nempel ke tanah? Boleh? Boleh kata boleh? Kata yang boleh? Iya tak boleh lah. Gimana sujud malah perutnya nempel di tanah berarti merayap itu.
mau apa? Macam tentara mau perang. Jelas perutnya jauh dari tanah, bahkan tidak menempel di lutut perut itu. Itu yang betul. Cuma kadang kalau orang ngantuk lama-lama perutnya turun. Kemudian yang ke-8 al-qiyamu lirraqatis tsaniyah. Berdiri untuk naik ke rakaat kedua. Boleh juga sebelum berdiri itu apa? Kita duduk istirahat seperti yang dicontohkan Nabi. Nah, duduk istirahat sebentar, tapi tak boleh lama-lama, harus segera ikut imam. Baik. Arfa'u ra'si qailan, saya mengangkat kepala saya dengan mengatakan Allahu Akbar, wa aqumu ila raq'atis tsaniyah, saya berdiri ke rakaat kedua qailan dengan mengatakan Allahu Akbar. Sebentar. Kira-kira ada yang janggal tak? Ada yang pelik tak? Kira-kira. Perlu nggak Allahu Akbarnya 2 kali? Perlu nggak kira-kira? Nggak perlu kan? Macam ini mungkin salah cetak kok. Di copy paste terus tahu-tahu jadi terulang. Harusnya tak perlu kan? Jelas ketika kita sujud kedua, kemudian Allahu Akbar, langsung berdiri kan tanpa takbir lagi kan? Iya, tanpa takbir lagi. Dohirnya lafaz Allahu Akbarnya harus dihapus salah satu. Mana yang lebih baik dihapus? Yang kedua kok. Iya, yaitu ketika imamnya misalkan jadi imam setelah sujud kedua, ketika mau berdiri dia akan mengatakan Allahu Akbar. Kemudian setelah duduk istirahat langsung berdiri, tak perlu Allahu Akbar lagi. Karena apa? Allahu Akbar takbiratul intiqal ini untuk memindahkan dari satu rukun ke rukun yang lain. Sementara antara sujud dengan berdiri tak ada rukun yang berdiri sendiri, tak ada rukun tertentu. Sudah selesai dari sujud kedua, berdiri, statusnya duduk istirahat, tidak ada takbirnya. Dia duduk istirahat bukan rukun yang berdiri sendiri. Berarti akhirnya apa? Takbir kedua yang dihapus ini. Jadi harusnya apa? Arfa'u ra'si qailan Allahu Akbar wa aqumu ila raq'atis tsaniyah wa af'alu. Harusnya gitu ya. Saya mengangkat kepala dengan mengatakan Allahu Akbar dan saya berdiri ke rakaat kedua dan saya melakukan fiha di rakaat kedua mithla ma fa'altu fi raq'atil ula, seperti yang saya kerjakan di rakaat pertama. Betul kan? Tak perlu takbir lagi kan memang? Iyalah, kenapa ada 2 takbir? Paling salah cetak aja ini. Harusnya apa? Yuhdaf, harus dihapus yang takbir salah satunya ini. Dan saya melakukan, mengerjakan. Fi'il mudhari af'alu. Fi'il madinya fa'altu. Yang setelah itu fa'altu. Wa af'alu fiha, saya mengerjakan di dalam rakaat kedua misla, semisal seperti ma fa'altu, apa yang telah saya kerjakan fi raqatil ula, pada rakaat pertama. At-tasi, yang ke-9, al-julusu lit tasyahud, duduk untuk tasyahud. Iya, ini yang selesai rakaat kedua dianggap sudah selesai dari apa? Selesai dari sujud kedua. Nah, kemudian takbir dan duduk. Kemudian mengucapkan at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Iya, ini apa? Tasyahudnya Ibni Mas'ud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, ini yang disebutkan tadi hadis Ka'ab bin Ujrah dan hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang berikutnya at-ta'awudzu min arba', memohon perlindungan dari 4 perkara. Aqul Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Baik. Ya.
Salawat yang untuk Nabi itu wajib ke? Sejumlah ulama mengatakan wajib dan itu yang betul. Iya, wajib. Tidak sampai rukun tapi wajib. Tak apa, belajar sedikit-sedikit. Kalau belum hafal ini, baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah hafal kok. Sekitar sampai situ. Apa? Oh, sebentar. Oh iya, ini berarti kalau dia ada 2 rakaat saja, memang sampai akhir. Tapi kalau dia 3 atau 4 rakaat, berarti rakaat kedua tidak perlu membaca sholawat. Iya, betul. Ini, iya. Ini kalau untuk sholat apa berarti? Sholat sunnah yang 2 rakaat atau sholat subuh. Iya, sampai akhir, betul. Adapun kalau dia 3 atau 4 rakaat, jelas setelah selesai 2 kalimat syahadat berdiri. Sebagian ulama seperti Syekh Albani mengatakan sunnah juga membaca sholawat, tak masalah insya Allah. Baik. Kemudian minta perlindungan di sini mulai dari yang paling jauh, yaitu nanti neraka jahanam. Kemudian yang agak dekat, yaitu masalah kubur. Kemudian fitnah kehidupan dan kematian. Nah, sebelum ada kematian, ada fitnah apa di umat ini, yaitu keburukan fitnah Al-Masihud Dajjal. Walaupun insya Allah kita tidak mengalami itu, Dajjal yang besar. Tapi anak cucu kita. Baik. Kemudian assalam. Altafitu ila jihatil yamin. Saya menoleh ke arah kanan. Menolehnya jangan kedekut, cuma melirik, cuma apa istilahnya itu? Cuma tengok sikit aja tak, tapi sampai apa? Pipi itu nampak dari belakang seperti kata para sahabat. Baik, sampai nampak pipi kanan beliau, nampak pipi kiri beliau dari apa itu soft yang soft pertama atau mungkin soft kedua. Jadi memang betul-betul melihat ke sana, melihat ke situ. Menoleh itu. Baik. Wa aqul assalamualaikum warahmatullah. Summa altafitu ila jihatil yasar. Kemudian saya menoleh ke sisi kiri. Wa aqul assalamualaikum warahmatullah. Iya, dalam hadis Jabir bin Samurah cuma sampai assalamualaikum warahmatullah. Tapi hadis yang lain menunjukkan boleh tak apa, sampai wabarakatuh pun tak mengapa. Assalamualaikum saja juga tidak mengapa. Baik. Yang setelahnya ini apa? Oh, soal-soal. Kita baca soal-soalnya nih. Ad-darsus samina asyar, pelajaran yang ke-18 al-as'ilah. Awalan, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Madza taqulu fir ruku'? Apa yang diucapkan dalam ruku'? Aqulu fi ruku' subhana rabbiyal azim. Ayo, tamam. Yang kedua, madza taqulu fis sujud? Baik. Yang ketiga, madza taqulu fil julus baina sajdatain? Aqulu fil julusi baina sajdatain Allahumma firli. Baik, tak apa. Walaupun sebenarnya hadisnya apa? Rabbi ghufirli. Insya Allah tak apa-apa. Baik. Kemudian sanian yang kedua, akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. At-tahiyatu lillah. Pasti apa? Wassalawatu wattayyibat. Baik. Kemudian ini assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun kalau Aisyah apa? Riwayat Aisyah assalamu alan nabiyyi. Tapi Aisyah tidak menisbatkan ke Nabi, ini ijtihadnya dia. Tapi yang betul assalamu alayka. Nabi mengajarkan itu, tidak boleh dirubah-rubah. Baik. Assalamu alayna. Kelanjutannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastu assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Aywa. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, ya. Aywa. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebentar. Wa asyhadu anna Muhammadan. Aywa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang sholawat Allahumma sholli ala Ahmad lagi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Aywa wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali aywa innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Innaka Hamidum Iya, innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi ومن عذاب القبر azabil qabr wa min ini terputus. Mana ya? Terputus ya. Wa min fitnati wadah dilengkapi sekalian. Iya ini putus ya. Tayyib. Ini lama-lama hafal cara-cara sholat, masya Allah. Tayyib untuk anak-anak. Tayyib. Alhamdulillahirabbil alamin.